Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Prasetyo, guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 2 Pacitan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai pengembangan pembelajaran kewirausahaan berbasis kecakapan hidup melalui program SFC atau School Food Care. Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti saya. SMA Negeri 2 Pacitan sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, kebiasaan sehat, serta kecakapan hidup. Sebagai guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, saya juga mengembangkan kegiatan yang bermanfaat bagi murid. Salah satunya yaitu School Food Care, sebuah program inovatif yang berhasil memanfaatkan lahan untuk menjadi sumber pangan pertanian berupa sayuran dan perikanan. Dan juga, School Food Care ini berfungsi sebagai laboratorium sumber belajar murid. Saat ini, kami melaksanakan kurikulum deep learning atau pembelajaran mendalam, yang mana menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengembangan pembelajaran kewirausahaan berbasis kecakapan hidup melalui program SFC ini muncul sebagai solusi untuk menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan pelaksanaan kurikulum saat ini, di mana murid akan belajar lebih mendalam dan kontekstual. Sebelum program ini dilaksanakan, pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di sekolah masih bersifat normatif. Guru memberikan teori tentang manajemen usaha, perencanaan bisnis, dan pemasaran tanpa banyak pengalaman praktik. Hal ini, murid hanya memahami konsep secara kognitif saja. Murid belum mengalami proses nyata bagaimana sebuah produk ini dirancang, diproduksi, dipasarkan, dan dievaluasi. Oleh karenanya, motivasi belajar murid rendah. Kegiatan pembelajaran terasa monoton. Padahal, SMA Negeri 2 Pacitan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pembelajaran kewirausahaan berbasis kecakapan hidup melalui program SFC ini. Lingkungan sekolah tersedia sumber daya yang mumpuni, sarana prasarana, serta komunitas warga sekolah yang dapat menjadi pasar potensial. Situasi ini menuntut guru untuk kreatif, untuk menghadirkan pembelajaran yang mindful, yakni memahami konteks belajar secara utuh, tidak sekedar mengejar materi, tetapi menyadari betul kebutuhan nyata murid dan lingkungan sekolah, menciptakan situasi belajar yang meaningful, yaitu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Desain pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif, suasana belajar yang menjadi joyful. Karena murid merasa kegiatan wirausaha ini bukan menjadi beban, melainkan menjadi pengalaman hidup yang menantang dan menyenangkan. Adapun tantangan dalam melaksanakan program ini yaitu yang pertama, merancang model pembelajaran kewirausahaan berbasis kecakapan hidup. Yang kedua, mengintegrasikan program SFC dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang ketiga, menumbuhkan kecakapan hidup atau life skill murid. Dan yang terakhir yaitu membangun karakter kewirausahaan yang beretika dan berkelanjutan. Aksi nyata yang telah saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang telah saya paparkan di atas, yaitu melalui beberapa langkah. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir, evaluasi tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, saya melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan desain pembelajaran, penyiapan fasilitator, dan yang terakhir yaitu penetapan metode evaluasi. Tahap pelaksanaan.
Tahap ini adalah implementasi rencana yang telah disusun, dengan penekanan pada praktik dan pengalaman langsung. Melaksanakan pembelajaran inti. Yang pertama yaitu memberikan materi dasar, memahami konsep dasar kewirausahaan, menemukan peluang, analisis SWOT, manajemen sederhana, dan pemasaran. Yang kedua, fokus pada kecakapan. Sedangkan yang ketiga yaitu penguatan kecakapan personal dan sosial. B. Aktivitas praktik dan implementasi usaha. Pada proses ini, saya menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana murid merencanakan, memproduksi, dan memasarkan produknya sendiri. Setiap kelompok membuat rencana bisnis untuk jenis sayuran mereka, membuat anggaran modal, dan menetapkan target penjualan. Adapun proses praktik produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, murid dibuat berkelompok, kemudian melakukan riset pasar, melakukan survei sederhana mengenai beberapa jenis sayuran yang diminati dan mudah ditanam. Yang kedua, murid belajar menyiapkan lahan atau media tanam. Pada sistem ini, kami menggunakan polybag, sistem bedengan, dan pemanfaatan galon yang tidak terpakai. Kemudian yang nomor 3 yaitu proses pembibitan. Kami melakukan dua cara, yaitu menyamai benih terlebih dahulu dan menanam langsung. Untuk proses keempat yaitu penanaman. Langkah ini dilaksanakan untuk memindahkan tanaman hasil pembibitan ke media yang lebih besar. Kemudian untuk proses yang kelima yaitu pemeliharaan, perawatan yang baik, dan memastikan sayuran tumbuh subur dan sehat. Penyiraman, penyiangan, dan pemupukan rutin, serta pengendalian hama dilakukan murid secara berkelompok dan bergiliran sesuai jadwal yang telah dibuat. Hal ini dilakukan agar murid dapat mengetahui perkembangan tanamannya secara terukur. Kemudian yang nomor 6, agar hasilnya berkualitas tinggi, maka sayuran harus dipanen pada waktu yang tepat. Perhatikan usia panen. Setiap jenis sayur memiliki usia panen yang berbeda-beda. Kemudian proses yang ketujuh yaitu pasca panen. Ada beberapa proses yang harus dilakukan agar sayuran tetap segar setelah dipanen, yaitu mengumpulkan hasil, mensortir, kemudian menyimpan. Yang kedelapan yaitu masak dan menikmati hasil panen. Kegiatan ini adalah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh para murid. Pada momen ini, murid juga belajar mengenai healthy food, yaitu bahan alami, bergizi, higienis, serta masakan yang bergizi pula. Pada keseluruhan proses produksi ini, saya menekankan pada pengalaman pelajaran bermakna dan menyenangkan, karena murid melihat hasil konkret dari kerja tim mereka. Guru membantu siswa dalam proses belajar mulai dari perencanaan, produksi, hingga evaluasi. Langkah selanjutnya yaitu pemasaran dan promosi, yang bertujuan agar siswa memahami bahwa kewirausahaan adalah usaha nyata yang berdampak sosial dan ekonomi. Adapun kegiatannya yaitu quality control dan pengemasan, aksi jual langsung, praktik layanan pelanggan, dan dari kegiatan ini akan melatih murid-murid untuk belajar kewirausahaan berbasis kecakapan hidup dari pengalaman nyata dan memahami hubungan antara kerja keras, nilai, dan hasil. Program pengembangan pembelajaran kewirausahaan berbasis kecakapan hidup melalui program SFC ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal ini terlihat dari berubahnya paradigma pembelajaran yang dahulu berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Pelaksanaan program ini tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada makna belajar dan hubungan antara teori dengan dunia nyata. Perubahan ini menunjukkan keberhasilan guru dalam menemukan pembelajaran yang mendalam.
Keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari tercapainya 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu mindful, meaningful, dan joyful learning. Selain itu, para murid belajar mengenai kecakapan hidup atau life skill. Program berhasil mempraktikkan 4 prinsip penting pembelajaran kewirausahaan sebagai life skill, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, yang nantinya akan mereka terapkan di kehidupan nyata.